Selamat datang lagi di sesi penyelaman mendalam kita ya. Hari ini kita mau coba bongkar sesuatu yang fundamental banget nih. Soal nafsu atau keinginan kita. Itu datangnya dari mana sih intinya? Kan sering kita mikir, oh ini biologis lapar gitu. Atau ya pemicu duniawi lah. Tapi sumber yang kita pegang ini, wah ngajaknya lebih dalam lagi. Sampai ke konsep waktu. Iya, Jadi misi kita nih pengen ngungkap kunci utama di balik dorongan-dorongan yang ya membentuk pengalaman Anda semua. betul banget. Dan yang seru ya, sumber ini tuh kayak nantang kita gitu. Jangan berhenti di jawaban biasa. Kayak, oh nafsu itu karena makanan atau elemen alam. Bukan itu intinya. Kita diajak cari source code-nya lah kalau istilah sekarang. Dan ya itu tadi, ternyata waktu jadi pemain kunci di sini. Alam itu dianggap kurang pas. Itu ibaratnya kita lihat tombol lampu, tapi mikir itu sumber listriknya ya. Kayak gitu ya. Nah, persis. Sumber Anda bilang itu cuma pemicu atau mediumnya aja. Wadahnya lah, bukan mesin pembangkitnya. Bukan generatornya ya. Oke. Nah, untuk nemuin generator itu, sumber ini ngarahin kita ke peran fundamental waktu. Di sini disebut juga as-sa'ah. Dan ini bukan cuma jam dinding ya, Bukan sekedar jam. Oke. tapi struktur waktu itu sendiri. Waktu inilah yang katanya menciptakan celah. Celah antara dulu, sekarang, sama nanti. Nah, di celah inilah nafsu kita beroperasi. Tunggu. Gimana tuh maksudnya? Waktu menciptakan celah buat nafsu. Agak abstrak ya kedengarannya. Gini logikanya menurut sumber ini. Anda kan cuma bisa pengen sesuatu yang belum ada, sesuatu di masa depan kan? Atau mungkin nyesel sama sesuatu yang terjadi di masa lalu. Iya sih benar juga. Nah, tanpa adanya pemisahan antara sekarang, nanti, dan dulu yang diciptakan oleh waktu, konsep menginginkan atau nafsu itu sendiri jadi nggak mungkin ada. Kayak, ya Anda nggak bisa lempar bola kalau nggak ada jarak kan? Waktu ini yang nyediain jarak itu buat keinginan kita. Wah, oke. Ini mulai kebayang. Jadi, waktu itu kayak panggungnya keinginan, Ya. terus gimana nyambungnya ke kita, ke manusia? Sumber ini nyebut fitrah itu apa lagi? Fitrah itu bisa kita pahami sebagai kayak settingan dasar lah. Settingan pabrik dari realitas dan diri kita. Sumber ini jelasin ada fitrah waktu, sifat bawaan waktu yang yaitu terus maju, nggak bisa balik, meluas gitu. Irreversible, expansive, convergent tadi ya? Betul. Terus ada fitrah manusia. Desain kita yang punya kesadaran soal waktu, sadar kemarin, kini, besok, dan potensi buat ya berkreasi. Intinya kita ini dirancang untuk nyambung atau beresonansi sama waktu ini. Sinkronisasi antara fitrah kita dan fitrah waktu, nah itu kuncinya. Oke, jadi ada waktu sebagai landasan, terus fitrah sebagai cara kita connect sama waktu itu. Lalu sumber ini juga nyingkung kodo dan kodor, ketetapan dan takdir ilahi. Waduh, ini makin dalam lagi nih. Gimana kaitannya? Iya, ini lapisan yang lebih fundamental lagi ya. Sumber Anda ini membingkainya sebagai kerangka di balik waktu itu sendiri. Semacam aturan main universalnya gitulah. Parameter, tempat waktu, dan fitrah kita beroperasi. Aturan mainnya ya? Iya, dan ini juga yang membawa pemahaman menarik bahwa keterbatasan kita, misalnya kita kan nggak tahu semua hal, waktu kita terbatas, itu bukan bug sistem, tapi malah kayak fitur. Mungkin semacam gerbang buat kita memahami sesuatu yang lebih besar atau koneksi ilahi itu. Wah, menarik banget cara pandangnya. Jadi keterbatasan itu fitur, bukan bug, oke. Berarti kalau kita punya waktu sebagai arena, fitrah sebagai desain kita, dan korokodar sebagai aturan main besarnya, gimana kita bisa main dengan baik di sistem ini? Sumber Anda kan bahas rukun iman dan rukun Islam juga. Ini nyambungnya di mana? Nah, persis di situ. Sumber ini ngelihat praktek-praktek kayak rukun iman dan Islam itu bukan sekedar ritual kosong ya, tapi justru sebagai cara praktis, metode, untuk kita nyelarasin diri sama sistem tadi. Oh, jadi kayak tools-nya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Misalnya, syahadat pengakuan iman itu digambarkan kayak kita memfokuskan kesadaran kita ke satu frekuensi realitas ilahi di tengah banyak noise. Terus sholat, itu dilihat sebagai cara periodik untuk sinkronisasi, menyelaraskan ritme hidup kita sama ritme waktu dan fitrah yang lebih agung itu. Kayak kalibrasi rutin lah. Paham. Jadi itu cara aktif kita untuk tune in ke sistem realitas ini ya, bukan pasif nerima aja. Lalu semua ini, paham waktu, fitrah, kodok kadar, terus melakukan praktek penyelarasan ini, ujungnya kemana?
Tujuannya apa? Ada istilah rahmatan lil alamin yang disebut. Apa artinya dalam konteks yang kita bahas ini? Rahmatan lil alamin itu kan artinya rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam kerangka sumber ini adalah bisa dibilang tujuan akhirnya. Aplikasi tertinggi dari semua pemahaman tadi. Ketika kita berhasil menyelaraskan diri, berhasil mengelola mesin keinginan kita yang jalan di atas waktu tadi, secara positif, secara konstruktif, kita jadi sumber kebaikan, sumber manfaat. Mulai dari diri sendiri dulu, baru meluas ke sekitar kita, bahkan ke seluruh alam. Itu puncak sinkronisasinya dengan sistem ini. Menjadi interface atau jembatan rahmat itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, penyelaman kita hari ini nunjukin kalau keinginan kita, cara kita ngerasain waktu, bahkan mungkin keterbatasan kita, itu semua bukan sesuatu yang ya acak aja gitu. Tapi bagian dari sebuah desain yang lebih besar, yang punya tujuan. Semacam sistem operasi spiritual, gitu ya. Tepat sekali. Keren banget ya analoginya, sistem operasi spiritual. Dan aplikasi utamanya itu tadi, menjadi rahmatan lil alamin. Dan itu mulainya dari diri sendiri loh. Gimana kita mengarahkan energi internal kita, si muatan nafsu tadi, supaya jadi energi yang membangun, yang bawa manfaat, bukan malah merusak. Nah, ini dia mungkin pertanyaan penutup buat Anda semua renungkan di rumah. Kalau tiap momen yang dikasih waktu, itu adalah kesempatan buat kita nyelarasin diri sama fitrah kita dan jadi perwujudan rahmat. Gimana Anda akan milih untuk gunain momen berikutnya? Momen setelah ini, gimana cara unik Anda sendiri untuk menjawab panggilan jadi rahmatan lil alamin itu? Coba direnungkan deh.